Oke. Ya langsung kita mulai ya. Ya. Terima kasih buat Miss Mary udah menyempatkan waktu buat kita Sama-sama. mahasiswa Ya. buat menuhin UAS kami juga. Dengan senang hati. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya pertanyaan pertama. Dan dari lu. Iya, silakan. Sorry Miss, izin bertanya. Boleh. Nah, secara demografi ini target marketnya bagaimana ya? Target marketnya Miss itu jujur sih sebenarnya kalangan menengah middle low sebenarnya. Jadi kalangannya menengah ke bawah untuk anak-anak dari TK sampai SMP, SMA pun oke. Gitu sih. TK sampai SMA. Sampai SMA. Ya. Memang peminatnya lebih banyak sampai SMP. Dari paling banyak SD. Berarti untuk rata-rata umurnya sekitar Umurnya berapa? Ya. Dari 4 tahun sampai ya 17 tahun lah. Anak TK ya mungkin. Ya, 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Kalau untuk rata-rata jenis kelaminnya paling banyak di sini. Paling banyak? Ya. Campur sih ya, cowok cewek banyak. Seimbang lah. Seimbang. Ya. Lanjut aja. Iya lanjut. Nah, kalau misalnya untuk geografi biasanya tuh targetnya orang daerah-daerah mana ya? Atau sekitar sini saja? Iya. Lokasi mereka tinggalnya ya. Ini sebenarnya Miss tuh punya dua, ada onsite, ada online. Jadi susah kalau dibilang geografi ya sekarang nih, karena sejak pandemi online lebih banyak peminatnya. Bahkan Miss punya murid itu di luar kota, di Banjarmasin, di Maluku, ada join online. Memang jumlahnya lebih sedikit daripada yang sekitar sini. Ya jujur yang sekitar sini lebih banyak sih. Jabodetabek lebih mayoritas ya Mas? Ya, Tangerang pun banyak. Kota orang. Iya. Jadi sekarang Miss onsite sama online itu seimbang sih. Nggak bisa bilang, oh tetangga-tetangga yang les kesini nggak juga gitu. Online pun banyak. Gitu. Tapi kalau dari MPC-nya sendiri nargetinnya ke daerah-daerah di mana? Miss sebar sosial media ya, jadi makanya bisa diterima sama yang di Maluku gitu. Kalau dari emisinya sendiri ya semuanya ada, ditargetinnya semuanya. Berarti sebenarnya nggak punya spesifik. Iya sih. Geografis harus di mana? Enggak. Karena Miss punya online gitu, menyediakan online, jadi dari manapun bisa. Seluas-luasnya lah targetnya. Nah kalau misalnya untuk psikografinya tuh gaya hidupnya tuh kayak gimana? Gimana maksudnya? Psikografi tuh kayak contohnya? anaknya lebih aktif ya? Anaknya tuh lebih ke arah anak yang aktif atau introvert gitu ya? Kebanyakan rata-rata di sini Kebanyakan ya. anak-anaknya. Iya. Kalau Miss perhatiin sih aktif ya, aktif anak-anaknya sih. Iya, berani ngomong, berani. Sekarang anak-anak tuh udah lebih banyak nonton YouTube sih. Kalau Miss lihat ya, jadi mereka tuh berani gitu, untuk mengungkapkan pendapat, untuk English speaking pun udah banyak yang lancar gitu. Walaupun sekolahnya bukan internasional gitu, berani gitu ngomong satu sama lain gitu. Yang onsite ya. Kalau online 50-50, Miss kurang tahu nih. Kalau online kadang-kadang mereka bawel, berani bicara tapi mereka mute, ya kan? Jadi kurang tahu. Kalau yang Miss perhatikan di onsite sih sebagian besar aktif sih. Mayoritas ada sih yang diem, tapi jarang. Mayoritasnya berani anak-anak sekarang. Ini yang terakhir dari saya nih, alasan orang mendaftar di les ini rata-rata karena apa ya? Karena satu, orang tuanya berpikir bahasa Inggris itu penting untuk kedepannya. Kedua, mereka butuh untuk sekolahnya kurang bisa gitu, jadi mereka dilesin supaya di sekolahnya nilainya bagus gitu.
untuk kebutuhan sekolah gitu ya. Jadi yang pertama mereka pengen anaknya itu bisa ngomong, biasanya speaking English conversation buat kedepannya. Ada yang kedua kebutuhan sekolah. Siap, terima kasih Miss. Dari saya sudah. Oke, thank you. Oh ya Miss dari Ya. saya. Ini apa target pasarnya Miss itu apa aja? Siapa aja? Target pasarnya anak-anak sih, anak-anak dan remaja. Nah makanya tulisnya kids and teens gitu. Oh ya, kids and teens. Jadi memang targetnya anak-anak dan remaja. Kalau untuk positioning itu kayak bagaimana caranya Miss itu ngebuat apa ya pasarnya di sini kayak inget gitu nama MIC ini. Sosial media aktif di sosial media, terutama Instagram, Miss ya. Miss ya lebih ke Instagram, yang main sih enggak ya, TikTok, Facebook sih enggak. X enggak? Twitter juga sih ya. Oh, So far sih Instagram masih berimpact. kalau Facebook itu saya pernah lihat ada Facebook juga. Ada sih ya, cuma Miss nggak terlalu manage di situ karena dari Instagram udah nge-link ke Facebook sekarang. Tapi lebih banyak manage di Instagram. Terus Miss pernah melakukan pameran di mall. Pameran? Ya, jadi itu untuk branding juga. dan gitu. Iya, brand awareness. Baru sekali sih waktu itu coba 1 minggu gitu, dan ya misalnya lumayan lah berimpact untuk kita sebar brosur juga. Selama ini sih sebar brosur ke sekolah, iklan di Instagram, mencoba pameran pernah gitu. Sebar brosur di sekolah dekat-dekat sini. Iya, lebih diutamakan yang sekitar sini gitu. Kalau yang sebar brosur online, Miss pasang iklan di Instagram, berbayar gitu. Berbayar jadinya. Sponsorship apa gitu ya, ada kan, bisa boost iklan gitu. Itu gitu aja dari saya. Oke. Oke. Ini tadi kan saya juga lihat ya di bio-nya si MIC ini udah cukup lama ya, misalnya dari 2008 ya, benar ya? Ya. Betul ya. Oke. Jadi terus dari 2008 sampai sekarang itu kan udah cukup lama ya, Miss, bisa dibilang. Nah itu promosinya juga yang saya udah lihat di Instagram, terutama paling masifnya di Instagram ya, Miss, untuk MIC ini sendiri ya. Terus saya juga udah lihat beberapa ngadain event-event gitu ya, Miss, benar? Ya. Ada English competition atau nonton film bareng gitu. Ya, gitu. iya, betul. Nah itu selain kegiatan-kegiatan tadi biasanya ada lagi nggak sih Miss, cara promosinya yang dilakukan sama MS ini sampai dia bisa bertahan dari tahun 2008 sampai sekarang gitu? Oh, apa yang membuat bertahan? Ya, maksudnya cara promosinya apa aja yang selain dari Instagram itu ada lagi nggak, Miss? Kalau Miss rasa ya, Miss perhatikan sama ini tuh the power of word of mouth. Oh sebenarnya. iya. Masih berlaku itu pas. Benar-benar loh. Walaupun segala macam iklan, Miss pameran pun ya, paling ampuh itu word of mouth. Jadi ya, jadi rasanya Miss manage relasi dengan orang tua. Oke. Gitu. Dari testimoni orang-orang gitu betul, ya. Betul. Itu berimpact banget. Iya. Terus jadi yang Miss maintain itu relasi dengan orang tua. Iya. Jangan sampai ada cacat gitu ya, nama buruk. Kita melayani dengan sebaik mungkin, walaupun mereka mungkin lesnya nggak lama misalnya, atau dia tiba-tiba berhenti nggak ada kabar gitu. It's okay gitu. Nomor itu tetap Miss save gitu. Untuk besok-besok bisa kontak lagi gitu sih, lebih ke itu berarti ya, Miss blast atau kontak follow up kembali nomor-nomor lama gitu. Kirimin promo-promo baru kita.
Kalau untuk di Instagram atau Facebook ada tadi misalnya, itu udah sempet pernah pakai ads gitu nggak Miss? Iya. Oh sempet ya. Kalau Instagram ya. Dan itu Masih. maksudnya konstan terus konsisten gitu atau kadang-kadang aja gitu? Kadang-kadang aja sih. Kadang-kadang aja ya. Tapi Kak Miss kalau dalam sebulan itu pasti gunain ads juga? Sebulan enggak sih? Enggak ya? Enggak. Berarti frekuensinya nggak nentu ya Miss? Iya. Enggak tentu. Oh nggak tentu. Bisa 3 bulan sekali, Oh, 6 bulan oke. sekali, atau memang lagi masa-masa pencarian murid baru kayak Oh, gini kan. ya betul ya. Libur sekolah, Iya, mau libur orang- sekolah. atau awal tahun, Januari biasa orang mulai nyari. Tapi kalau nggak ajaran tahun baru gitu, Mm-mm. ada tetap yang masuk Mas? Ada sih. Ada ya? Ada 1-2 tuh Walaupun ada. mungkin nggak sebanyak pas tahun ajaran Betul, baru. betul. Hmm. Jarang sih, memang lebih sedikit. Tapi ada aja gitu. Ada. Makanya Miss suka bikin promo-promo kayak misalnya Oh. lagi sepi gitu ya Miss, bikin promo apa. Itu mungkin salah satunya juga ya. Ya, cara yang promosinya. memancing orang tuh Heeh. aware juga sih, oh Iya. ada nih kursusnya gitu. Jadi yang konstan itu promosinya Oke. sama poster-poster barunya itu Oh sih. iya. Iya. Nah, Betul poster sih, itu iya. sangat menarik loh. Di Instagram saya lihat memang cukup aktif sih. Iya, jadi sering bikin promonya ya macam-macam aja apa gitu. Oke. Iya. Itu yang bikin orang kan aware lagi. Oke. Ini terkait promosi tadi. Nah, Mm-mm. sekarang saya mau tanya terkait SDM-nya nih di MHC ini ada apa aja sih Miss, butuhnya? Butuhnya gini sebenarnya sebelum pandemi, ini lagi-lagi soal pandemi ya, maksudnya sebelum pandemi itu Miss dibantu oleh cukup banyak guru sebenarnya, kira-kira 3-4 guru, dan Miss hanya sebagai kontrol aja gitu, bahkan sudah berkurang untuk ngajarnya dulu sebelum pandemi. Jadi Miss dibantu oleh Miss hire beberapa guru gitu. Karena semua onsite kan, nggak ada yang online. Iya, iya. Jadi Miss nggak mungkin bisa ngajar sendiri satu. Jadi, nah karena telah ada banyak guru, Miss nggak bisa ngajar. Kenapa? Karena kalau Miss ngajar, justru nggak ke manage gurunya, Oh, betul. Iya. SDM-nya itu kan. Nah, jadi waktu Miss lagi ada beberapa guru, Missnya membantu yang manage gurunya untuk bisa turun ke murid tuh oke gitu. Tapi sejak pandemi itu totally different, udah berubah total. Semua gurunya tidak ada lagi, mau nggak mau, karena onsite itu hampir tidak ada waktu itu kan. Jadi semua beralih ke online. Nah sedangkan kalau online, kalau Miss ngajar sekali aja, semua bisa ke ini kan, Iya, ke cover ya Iya. semuanya. Jadi sejak pandemi itu Miss ngajar semua. Oke. Sampai detik ini hybrid ya, onsite online, Miss masih sendiri, Sendiri. masih berarti? bisa Oke. sendiri. Paling Miss butuh yang administrasi aja satu. Itu ada berapa tuh Miss? Berarti Satu. selain Miss yang di garda depan buat ngajarin anak-anak, Iya, ada admin satu. iya, Udah. udah cukup sih sejauh ini Berarti masih untuk tim marketing atau yang lain nggak ada. belum ada. Yang sosial media Miss sendiri. Admin juga. Oh, admin juga. Ah. Oke. Berarti dia rangkap ya kerjaannya. Iya, kayak Oh. sales juga, kayak Oke. bantu promosi, sosial media, Oke. Iya. front office, terus sejauh ini masih bisa gitu di cover. Iya. Gitu sih. Ya, mungkin itu sih dari saya Miss. Boleh next teman-teman yang lain. Siapa? Berarti tadi yang online itu pas setelah pandemi, pas pandemi itu Iya. muncul. Betul. Waktu pandemi masih berjalan, khususnya karena ada online. Jadi stabil. Waktu pandemi itu awalnya semua mau berhenti muridnya. Tapi karena Miss ajarin satu-satu, Miss approach satu-satu, caranya begini, Mami. Klik ini gitu. Akhirnya mereka tetap. Jadi murid Miss stabil. Jadi waktu pandemi totally online semua, tapi jumlahnya nggak berkurang. Nah, tapi setelah dari adanya metode yang online ini, ya, jadi makin banyak berarti Miss ya jumlah muridnya. Ya, lumayan. Tapi nggak terlalu signifikan, tapi oke lah, bisa ada yang. Jadi ada pilihan orang onsite, online. Jumlahnya ya lebih nambah. Ya. Ini yang lain. Misalnya kita nih punya saudara atau apa mau masuk ke MS itu harus menghubungi siapa? Nomor gue. Jadi Prosedurnya kalau dia
yang mau daftar itu seperti apa gitu Miss? Prosedurnya Kalau mau masuk ke MSc ini. cukup WA kita, WA kita. Terus kebanyakan dari WA sih dijelasin, dan harganya sekian, kalau dia oke, cocok, mereka biasanya datang lihat lokasinya di mana. Terus Misalnya udah masuk nih, ada awal tuh kita ada tes. tes gitu ya. Oh ya, kalau Miss nggak ada placement test, nggak ada. Jadi Miss berdasarkan dia kelas berapa di sekolahnya. iya, Materinya umum. menyesuaikan ya. Iya, karena Miss ada level yang cukup banyak, level gitu. Jadi kelas berapa sekolahnya, kurang lebih nilai-nilai di sekolahnya berapa. Berarti kebutuhan di sekolahnya dia. Mm-mm. Oh, berarti dengan kebutuhan sekolah nggak ada Iya. apa itu kastanya. Nggak ada. Tapi ada juga beberapa orang tua yang merasa, kayaknya nggak yakin nih Miss ditempatin di level ini, kayaknya dia udah bisa gitu, atau dia masih kurang banget, kayaknya minta tes gitu. Ada yang minta tes. Oh, diminta tes. Ada. Jadi Miss berikan soal latihan gitu. Tapi jarang rata-rata. Mungkin karena Miss secara langsung yang ngomong sama orang tuanya, Miss udah feeling gitu. Itu otomatis karena mungkin udah lama juga kan. Jadi tahu nih anak levelnya ini gitu. Dari interview sebentar gitu. Berarti interview anak muridnya yang pengen masuk. Yang Ke orang tua Oh, biasanya. orang tua biasanya bukan. Gimana di sekolah dia? Isi Kan kamu nggak oh ya, ngikutin. saya lebih ke orang tuanya. Ya. Chat aja. By chat, kebanyakan by chat, tapi ada juga yang minta trial. Nah, ada murid yang minta trial dulu deh, katanya ya udah lebih enak, jadi mereka anaknya datang bisa langsung bisa. Tapi kebanyakan sih langsung percaya. Miss bilang, kamu kelas berapa, anaknya kelas berapa, oke masuk ke level ini ya mami gitu. Mereka langsung oke. Berarti nggak ada level itu. Placement test hampir nggak ada sih, paling ya Transparansi ada dari rapot sekali. gitu aja berarti Miss ya? Untuk Iya. ngambil level ya? Nilainya berapa di sekolah, bisa ngikutin nggak gitu. Tapi trial terbuka sih Miss, oke kalau mereka mau minta trial gitu. Oke. Makasih. Iya. Nih, physical evidence ini kita di apa? Bentuk fisik kayak perangkat atau apa aja yang ada di MSc kayak Kayak apa? kursi atau itu apa aja? Kebutuhan ya Iya, meja betul. kursi ya. Beda kursi. Oh, lebih ke ini layar TV. Oh, layar TV. Karena Miss kan hybrid. Oh ya. Jadi hybrid kelasnya, jadi pasti pakai laptop lalu di screen mirroring ke TV. Oh, hybridnya tuh kita misalnya Miss ada yang ngajar, saya ada yang kelas offline terus sambil online Iya, juga. betul. Oh. Dijadikan satu. Kayak gitu. Iya, modelnya kayak gitu. Karena jumlahnya masih memungkinkan Oh, masih untuk melakukan memungkinkan itu. untuk di-cover. Iya. Kalau memang nanti ke depannya onsite terlalu banyak ya, mungkin aja akan dipecah online. Tapi sejauh ini masih tercover semua. Jadi sekali jalan. Jadi biasanya di ruang kelas ini berapa orang Miss? 4, 5, Kalau untuk di online-nya? lebih banyak Lebih kadang-kadang. banyak? Di atas 10? 6, ada yang 10. Oh, 10. Ada yang online 10, yang ini 2. Gitu. Oh, iya. Iya. Itu biasanya yang udah SMP tuh, udah kelas 6 ke atas. Tapi Miss kalau bisa kalau Lebih online gede. ada ini nggak Miss kayak harus mewajibannya kalian harus on cam ya atau? Oh iya harus Harus on cam, ya? on cam. Kalau dia tutup Miss anggap absent. Oh gitu. Oh iya. Terus mereka nggak boleh unmute terus-terusan karena kan suara noise-nya masuk. Oh, iya. Jadi kalau online semua mute Iya. gitu, kecuali mereka mau nanya atau Miss tanya sesuatu gitu sih. Dulu kan Harus sebelum on-cam. corona, sebelum pandemi itu Iya. kan ada guru yang tadi Miss bilang. Iya, Tuh Pak, ada seragamnya semua. ada. Kayak Miss gitu. Iya. Ada tim, jadi waktu itu seru justru pas sebelum online. Sama guru-gurunya jadi satu tim, suka makan bareng, Iya, fellowship bareng kayak gitu. Iya. Miss mau tanya, Miss itu ngasih kayak modul gitu nggak Pak pesannya? Modul sih, iya ada sih buku, Iya. ada bukunya dari Miss semua. Ada yang Miss bikin sendiri, ada yang ngambil dari Percetakan. percetakan. Berarti yang online itu dikirimnya e-book ya? Fisik. Fisik. Oh, berarti via langsung kirim gitu. Iya, via ekspedisi Via gitu, ekspedisi. fisik. Atau mereka datang ngambil. Masih kayak gitu. Mereka juga bisa nulis gitu.
Aku mau nanya, menurut Miss kelebihan dari MIC ini itu apa Miss? Apa tuh? Kelebihannya? Oh, kelebihannya. Kelebihannya gini, kalau Miss perhatikan dengan kursus bahasa Inggris lain yang udah ada nama dan banyak cabang adalah Miss terlihat konvensional. Jadi Miss akan menjelaskan lesson itu kelihatannya kuno, tapi itu yang dibutuhkan Iya, murid. kadang yang kuno itu yang Rumusnya, dibutuhkan. iya, rumusnya apa. Jadi satu-satu kepantau. Kalau maaf ya, saya seperti IF ya, mereka kan native speaker, Iya. bule langsung kan. Metodenya tuh lain, mereka langsung interaktif gitu, main TV atau lempar-lempar mainan kayak gitu-gitu. Orang tua justru berpikir kok nggak nulis katanya, kok grammarnya salah, ngomongnya mungkin lama-lama bisa casis gitu sih. Kalau Miss dua-duanya menggabungkan writing, ya dia tuh bisa bikin tulisan dalam bahasa Inggris gitu ya, rumus segala macam itu diajarin. Speakingnya itu dari Miss-nya, jadi ngajarnya pakai bahasa Inggris, full English gitu. Tanya jawabnya juga gitu. Tanya jawabnya juga semua. Jadi Miss selalu speak English to your friend. Ya, tetap aja sih ada yang ngomong Indonesia, tapi ya meminimalisir kayak gitu. Mungkin strategi Miss ini ya yang bisa bertahan lama ya Miss ini. Iya rasanya sih. Nah, orang masih cari. Iya, masih Iya, cari iya, sih. masih Kalau cari. bisa dibilang Miss tuh nggak cuma ngejalanin kewajiban Miss untuk ngajar, tapi Miss juga mastiin kalau apa yang Miss ajarin tuh bisa ditangkap sama anak-anak yang Ya, so Gitu far ya? begitu sih. Gitu ya? Oh, Betul begitu, karena banyak soal latihan yang kelihatannya kuno gitu loh, belajar satu-satu. Tapi ya, jadi kelihatan mereka bikin soal latihan, bisa nggak bikin satu-satu, suruh bikin. Nah, papan tulisnya pun di Zoom itu, di whiteboard itu. Mereka akan juga belajar ngetik di Zoom itu gimana, gambar di screen itu gimana. Nah, mungkin kalau untuk kelebihannya dari kalau saya lihat ya Miss, kelas yang ditawarin sama Miss tuh banyak ya. Terus Levelnya? juga, iya, terus juga ada sesi tambahan gitu ya. Oh, tambahan private misalnya? Iya, ada sih, cuma sedikit. Private itu untuk murid yang di sekolahnya ulangan misalnya, Oh, butuh iya, waktu tambahan. Karena kalau grup kan dia nggak bisa nanya Iya, belajar bisa sekolah, nanya. buku dari Miss. Oh, kalau terkait jam tambahannya ada gak Miss? Oh, janjian sama Miss aja sih, ada waktu kosong kapan gitu. Ya. Terus menurut Miss kekurangannya itu apa ya? Kekurangan Miss ya? Ini kali ya, tempat. Nah, kalau saat ini kayaknya ruang kelasnya belum memadai. Terus Miss belum punya tim, karena menurut Miss kalau Miss punya tim guru tambahan, Miss bisa lebih banyak eksplor, kayak mungkin bikin pameran lagi atau ke sekolah-sekolah untuk presentasi gitu, untuk kenalin kita Kita ada MSC loh. Iya, nah karena Miss kekurangan tim, cuma hanya satu, itu jadi belum terwujud. Terus kurangnya lagi apa ya? Ya so far tim itu sih, karena kalau Miss ada tim, Miss banyak bisa Bisa lakukan banyak melakukan hal. apapun. Iya, Di sini ruang kelasnya berapa Miss? bagus satu. Bagus satu. Jadi Ini, batasannya, ya Oh iya. tempatnya. Kalau terkait pemasarannya menurut Miss ada yang masih kurang ya? Pemasarannya so far cukup sih, masih sosmed itu paling low cost, tapi cukup ya, yang high impact nggak low juga cost. sih, cuma ya low Cukup ada impact kok. ya sih, oke lah ya. Energi juga nggak terkuras gitu. Kalau Miss sendiri media sosial berarti tadi aku masukin lagi Instagram Lebih banyak itu sih sampai sama tadi Facebook, tapi dialihin ke IG gitu ya, Instagram itu ada ada linknya. link langsung. Jadi saya posting di IG, masuk ke Facebook. Jadi itu kan ada WhatsApp. WhatsApp Iya. pribadi atau WhatsApp bisnis? Khusus bisnis. Oh, khusus Iya, bisnis. itu pun bisa bikin iklan dari situ. Cuma sekarang belum coba sih yang WhatsApp bisnis untuk iklannya. Menurut Miss dari MIC sendiri ada peluang lain nggak? Ada untuk biar lebih peluang biar semakin dikenal gitu. Peluangnya bagaimana? ya maksudnya mungkin yang Miss lihat aja bisa dari apapun gitu.
untuk Apa? bisa Misalnya berkembang dari lagi. Iya. marketing channelnya mungkin bisa biar berpeluang nerima lebih banyak murid lagi, mungkin Ada tren menurut apa Miss, gitu iya, yang menurut Miss bikin Harus diikuti. bisa live dimanfaatkan gitu konten, nggak? atau Miss gunain channel yang lebih banyak gitu selain Instagram gitu. Mungkin untuk kedepannya gitu Miss. Kedepannya sih sebenarnya Miss itu punya impian punya sekolah. Sekolah TK gitu sebenarnya, preschool. Jadi untuk MIC ini sih ya mungkin itu cerita yang berbeda, tapi menurut Miss itu berkaitan karena Miss pengen memperbesar MIC ini dengan punya TK berbahasa Inggris, berbasis bahasa Inggris, yaitu preschool, ya kan. Dan Miss lihat di daerah tempat tinggal Miss ini jarang sekali itu. Jadi ya mungkin yang salah satu memperbesarnya lebih ke gitu sih, dari kursus menjadi sekolah. Oh iya, kembangin ya. Terus menurut Miss sendiri ada kayak ancaman gitu nggak sih untuk MIC sendiri? Yang kebetulan bukan ancaman orang jahat Iya, gitu. ha-ha. Maksudnya ya, Iya. keberlangsungan Paling kan- bisnisnya. paling kan banyak kayak kompetitornya juga. Kompetitor. Ya, entah atau dari regulasi di pemerintahan gitu ada nggak ada ya? Kalau pemerintah sih enggak. Nggak ada ya. Nah itu mungkin itu menurut Miss yang membuat Miss cukup bertahan sampai saat ini adalah dari Miss sendiri tidak pernah memusingkan kompetitor. Oh, Sama sekali. Fokus aja Sama sekali. sendiri ya. Iya. Mungkin jadi Miss merasa setiap khusus bisnis itu punya keunikan masing-masing Yes. gitu, dan ada pasar masing-masing gitu. Karena kalau kita musingin di situ ada khusus baru, di sini ada ini, kita jadi nggak fokus sama bisnis kita sendiri gitu sih. Nah, jadi Miss sama sekali nggak memusingkan. Kenapa Miss bisa bilang begitu? Karena Miss punya orang dekat yang seperti itu. Ya, jadi misal orang dekat Miss juga punya khusus, tapi yang dipusingkan selalu kompetitor. Jangan sampai ketahuan nih cara kita ngajar kayak gitu. Jadi dia ketakutan sendiri gitu, ketakutan dia. Jadi nggak fokus di bisnis aja sendiri. Betul, tidak fokus terhadap murid-muridnya sendiri, perkembangan anak-anaknya gitu. Malah mikirin takutnya kita kesaing, harganya pusing, tiap tahun mau naik apa enggak. Kalau Miss tiap tahun naik harganya sedikit-sedikit gitu. Jadi maksudnya kita punya kualitas juga maksudnya nggak mungkin stuck lah. Maksudnya Miss berani gitu untuk gue jangan naik deh, takut kesaing sama yang lain, enggak juga. Jadi misalnya kita les misalnya kelas 5 SD, misalnya kelas 6 mau les lagi tuh ada harga naiknya Mas? Gimana Kak? Sekarang les nih. Ini misalnya kelas 5 nih, Khusus. misalnya harga sekian kita les, terus kelas 6 mau ikut lanjut gitu. lanjut lagi ya, naik nggak harganya? Kalau dia naik level, Iya, naik naik. harga. Oh gitu Miss. Jadi Berarti setiap beda level naik. Iya, beda beda harga. level beda harga. Oh, gitu. Di sini ada berapa levelnya Miss? 10 deh. Iya. Cuma yang paling kecil justru cukup mahal kalau Miss gitu, karena nge-handle-nya juga ekstra, Iya. ekstra tenaga. Justru gitu. Kadang kan orang bilang dari murah SMA jadi lebih mahal gitu. Iya, ada jenjang seperti itu. Tapi yang paling kecil sekali level nursery itu hampir sama dengan yang sudah level tinggi gitu. Karena ya itu ekstra penanganannya, tenaganya mesti ceria, semangatnya gitu. Jadi satu level isinya berapa orang Miss? Kalau yang anak-anak nggak mau terlalu banyak. Oh enggak. Oh ini yang udah agak gedean bisa lah. Agak banyak, iya, karena mereka semua bisa konsen kan, bisa lebih tenang. Kalau jumlah muridnya sendiri Total ya, total keseluruhan berapa? in total saat ini sih berapa ya? 60-an lah, stabil di situ sih. Tadi terbanyak di SMP ya? SD sama SD. SMP. Oh, SD. SD. Iya. Lebih banyak SD. SMP ada juga. Ternyata SD masih banyak peminat. Misalnya pun kelas 3, kelas 4 itu paling banyak. Jadi sini punya 2 kelas. Yang lain sekelas. Ya. Kalau misalnya dari harga itu menurut Miss ini termasuk kelas menengah ke atas kah atau menengah ke bawah? Kalau menurut Miss, middle low. Kalau menurut Miss, iya. Karena Miss
itu udah jut-jut lah, jutaan. Iya. Oh iya benar. Iya, Miss perhatiin. Kalau Miss sengaja stay di sini, karena ya itu, karena Miss sebenarnya dari lubuk hati terdalam itu ingin ngebantu juga sih, membantu yang mungkin menengah ke bawah, nah, kan masih merasa bahwa oh English itu kayak apa ya? Orang kaya gitu. Kayak gitu ya, mewah, satu pendidikan yang mewah gitu. Dan itu benar banget. Miss kan punya anak mau masuk TK. Karena Miss guru bahasa Inggris, Miss senang anaknya sudah bisa dong bahasa Inggris, jadi mau masuknya yang sekolah berbahasa Inggris gitu. Tapi Miss sudah keliling semua, nggak ada yang harganya itu affordable, nggak ada. Ini sekolah nasional, ini ada berbahasa Inggris, kurikulumnya sama nih, langsung dipatok harga tinggi gitu. Hanya karena gurunya berbahasa Inggris. Padahal bahasa Inggrisnya pun lokal gitu, bukan native speaker. Ini sampai kaget sekali. Itu contoh kayak makanan aja, misal telur dadar sama omelet aja udah pasti beda harganya. Itu. Karena Miss tuh kaget sekali, karena menurut Miss semua bisa belajar, semua punya kesempatan untuk belajar gitu. Mau ada tingkatan apa, ekonomi seperti apa, bahasa itu semua bisa belajar. Gitulah, jadi maksudnya Miss bertahan di harga ini. Ada kenaikan, ada sedikit-sedikit. Berarti bisa jadi positioning dari MIC juga ya, dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya Amin. Udah Ya. terjadi, udah tahu sih bisa bertahun-tahun gitu kan dari Saing lah ya, gitu. kalau secara kualitas. Ya, ada lagi guys? Udah. Oke. Cukup. Mungkin ini ya momen paling turunnya gitu ada nggak? Oh, momen turunnya. Mendapatkan murid gitu. Pernah terjadi, cuma Miss juga belum tahu alasannya apa ya. Pernah maksudnya waktu awal tahun tiba-tiba ya banyak yang berhenti gitu. Tapi sebenarnya Miss bingung sih alasannya apa. Maksudnya kalau kayak pandemi turun Alasan jelas. jelas gitu kan. Justru pandemi Miss nggak turun. Oh, Gitu. karena ada online ini. Ada online itu, iya jadi stabil. Jadi dibilang turun banget, bukan sih enggak sih. Ada cuma turun naik gonta-ganti murid udah biasa. Udah biasa Udah bisnis biasa. sama bisnis. Iya. Terus nanya nih, boleh nggak? Boleh. Boleh dong, Miss. Terus, Masih kita nanya dulu. Nah, berhubungan dengan ini. Ah. Nah, Ajil ini kan murid Miss. Iya. Nah, mau memberikan kesan-kesan nggak atau gimana sama mereka? Ah. Mungkin pertanyaan si Ajil kali. Apa, Miss? Kayak apa Tanya misalnya? aja. Mungkin ada yang nggak mungkin Miss masukkan aja apakah gimana ngeliatnya? Nah, ini kan langsung testimoni Iya. asli. Jujur dari murid Ya, ya. lu nanti dulu dong, gimana kesan-kesannya dia. Saya Terus sih di sini. Soalnya Ajil udah les sama Miss cukup lama, ya kan? dari berapa? Dia masih inget nggak Miss pas dia ngontek Miss? Masih, Masih ya? masih. Tapi ini Miss baru ketemu lagi sekarang. Iya, iya. Dia nggak pernah di sini berarti Miss ya sombong ya. Jadi dulu Miss ada English dan bimbel Iya aja. betul. Dulu. Iya dulu. Sempat seperti itu aja ikut yang bimbel Bimbel. pelajaran sekolah. Oh, ini bukan Inggrisnya. Inggris belum ya. Inggris waktu itu pernah juga waktu SD. Bahkan maminya pun pernah les sama papinya Miss. Papinya Miss itu guru bahasa Inggris juga. Ya, Iya. jadi cukup lama sih Azil les gitu ya. Nah dulu tuh ada bimbel Miss. Tapi seiring waktu sulit untuk memanage dua hal yang berbeda itu. Itu berbeda sekali loh. Menurut Miss Iya. berbeda sekali. Iya benar. Gitu. Jadi singkat cerita, Miss minta adik Miss yang handle bimbel itu sampai sekarang ada. Oh, berarti sampai sekarang ada? Iya. Bimbel. Iya. Namanya MSc juga atau? Awalnya iya, cuma karena ternyata dia punya cara pengajaran yang berbeda dari Miss, ya sudah dia punya nama sendiri. Tapi lokasinya sama, masih di Mangga Besar waktu itu, di rumah orang tua. Gitu. Oh masih di situ. Masih di situ, tapi jadi bimbel saja. Yang handle adiknya Miss. Miss pindah itu karena menikah, gitu kan sudah berkeluarga. Oh iya. Itu aja sih pada saat itu. Gimana sih pesan-pesannya? Pesan Zil. Terus di sini. Kesannya itu ya udah lama sih buat ingatnya juga. Ya seru sih. Ada nonton film, terus ada apa ya? Kayak ngajarnya juga teman-teman ini suka ya.
ya teman-teman seperti itu kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kalau ada acara-acara event kayak Christmas dulu ya. Iya. Terus Seru sih, aja mah lucu waktu kecil. ya sekarang Udah gede juga sih. udah banyak masalah. Ada pikiran. Pantas dia kalau ngejawab grup call suka bahasa Inggris tiba-tiba. Iya, iya, iya. Iya, sombong ya ternyata. Nulis di sini. Enggak. Jadi siapa ini ngomong? Apa sih? Iya, iya, iya. Mami juga suka banget bahasa Inggris dulu kan sama Iya. papi. Terus dia tiap nanya Miss Mary pasti ngomongnya, "Paling waktunya Miss Mary dulu guru bahasa Inggris mama gitu." Tiap nanya Miss gitu. Turun temurun gitu. Iya, jadi papinya Miss duluan. Karena papinya Miss itu jadinya nggak tahu ya, awalnya Miss nggak mau jadi guru. Kita kebiasa ngeliat kali. Iya, betul, betul, dari kecil diajarin Iya. bahasa Inggris, itu udah terbiasa gitu. Tapi waktu Miss kuliah disuruh ambil keguruan di Atma Jaya, keguruan bahasa Inggris sama papinya Miss nggak mau, itu belum ngajar tuh Miss, tahun 2007. Terus akhirnya turning point-nya apa tuh, Miss? Turning point-nya justru karena Miss masuk ke perguruan yang Miss pilih waktu itu LSPR, itu London School, Ya, ada enggak, jurusannya? jurusannya komunikasi. Oh, Jadi jadwalnya tuh teratur, jam 12 nih jam 1 udah pulang. Jadi kelasnya nggak kayak kuliah kan biasanya mencok-mencok ya, Iya. kita nggak ada kelas, tak kosong gitu kan. Kalau di London School itu kayak sekolah, namanya London School, Iya. kan di presetin gitu. Jam 1 tuh udah pulang, nah, udah kayak anak sekolah pulang ngapain gitu, Miss Oh, pikir. ngapain buka les gitu. Awalnya cuma Buka les udah ngajar gitu. Ngapain gue males ah. kayak nyari sampingan gitu kan, Pak guru nih, Pak ada muridnya anak-anak gitu, pikir cuma 1, 2 doang, nggak berani ngajar gini mah, nggak berani. Tapi papa langsung oh kita bikin brosur aja katanya, bikin brosur simple doang, fotokopi dulu tuh. Yang rame tuh misalnya. Sebab ke tetangga-tetangga dengan harga yang sangat-sangat murah waktu itu, sebulan 100.000, Tahun berapa? 2008. Oh, Ya. lumayan lah ya 2008. Iya. 100.000. Lumayan, masih termasuk cukup murah, jadi banyak muridnya awal-awal buat pengenalan kan. Oh, 2008 udah kuliah, Miss? Iya, Miss 19 tahun, buka kursus 19 tahun, dari 2007, Miss lulusan 2007. Aduh, nggak bisa dihitung ya, maaf, banyak. Miss tahun 89 akhirnya kita, Miss 35. Iya, masih Itu sumpah, Miss. Saya kira baru berapa tahun lulus kuliah gitu. Iya, baru berapa tahun lulus kuliah. Ya, terima kasih. Anaknya udah 2 di atas. Iya. Itu jadi 2007 lulus SMA, kuliah, 1 tahun kuliah, umur 19 tahun, 2008 buka kursus di rumah dengan modal fotokopi aja. Sebab ke tetangga-tetangga. Nah, papa Miss kan udah lama ngajar dari dia muda. Iya. Itu dari dia SMA. Jadi tetangga tuh bertahu semua, oh Mr. Fran. Papanya sana Fran. Oh, sekarang anaknya yang ngajar, jadi orang percaya Iya, kan. betul. Awalnya dari itu, Oh, orang yes. mau coba, oh anaknya Udah ada turun-turun. testimoni orang tuanya. Udah ada brand equity ya. Iya, iya, iya. Gitu sih. Berlanjutan sampai sekarang karena akhirnya Miss menemukan passion. Passionnya ternyata di ngajar. Iya. Jadi kalau orang tanya, aku mau kerja apa ya? Gue nggak ada passion nih. Sebenarnya lakukan dulu. Kalau menurut Miss. Yang terdekat ya, Miss. Iya, yang bisa lakukan dulu, jalanin dulu, kerjain dulu. Baru muncul Nanti passion. bisa muncul, ternyata ini loh, baru tahu. Karena nggak mulai malah nggak tahu-tahu. Miss punya teman-teman seperti itu ya, sampai detik ini pun mau wirausaha tapi apa gitu. Yang Passionnya nggak tahu. Anak muda banget sih, Miss. Kadang tuh orang kalau yang nggak punya Iya, passion nih, gitu. Kan kadang ada yang juga punya yang udah punya passion dari muda. Iya, kan ada yang udah ketemu, ada yang enggak. Kalau Miss jalan hidupnya ya tahu-tahu bisa ngajar, nah baru sepanjang perjalanan itu I found my passion gitu. Berarti sebelumnya kan nolak tuh, Miss, mau jadi ngajar. Nah, itu berarti ada dong sebenarnya passionnya.
yang mungkin nggak passion ya, apa sesuatu yang Miss Oh, mau kejar sebelum- itu apa gitu sebelum menjadi ngajar? Dulu waktu lulus SMA mau masuk Niatnya kuliah, apa gitu jadinya? mungkin Miss sudah suka bahasa Inggris sih suka, tapi nggak pikir ngajar sama sekali, nggak mau jadi guru gitu. Kalau Miss dulu ambil komunikasi karena Miss mau belajar untuk percaya diri sih, tampil di depan, bukan tampil, maksudnya bisa public speaking kayak gitu. depan orang. Tapi secara spesifik sebenarnya emang belum ada ya. Belum, iya, belum, ya cita-cita apa gitu belum. Berarti nolak jadi ngajar itu bukan karena punya tujuan, tapi emang karena udah merasa nggak cocok aja mungkin ya gitu. Iya, karena mungkin belum nyoba juga jadi guru tuh gimana. Jadi dari justru komunikasi itu yang membawa juga sih akhirnya bisa buka khusus ada waktu, terus juga di komunikasi jadi belajar, benar-benar jadi belajar public speaking, tampil di depan.